Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'du. Alhamdulillah, ya, kita masuk di pertemuan yang kedua materi usul fikih. Kajian kita di hari ini adalah tentang fungsi dari usul fikih. Ada beberapa fungsi dari usul fikih, kita akan bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama, bahwa usul fikih berfungsi untuk mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan mujtahid dalam memperoleh hukum melalui metode ijtihad yang mereka susun. Nah, kalau kita kemudian faham belajar usul fikih, nanti kita bisa faham, bisa tahu ya bagaimana seorang ulama sampai kepada fatwanya. Ketika seorang ulama mengeluarkan fatwanya, ya, kita bisa kemudian menganalisis proses-prosesnya menggunakan usul fikih. Sehingga nanti bisa diketahui apakah kemudian fatwa yang keluarnya kuat atau tidak, ya, itu kembali kepada usul fikih. Yang kedua adalah memberikan gambaran mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, sehingga ia dengan tepat dapat menggali hukum-hukum syara' dari nas. Jadi dengan belajar usul fikih kita bisa lihat apakah seseorang itu memiliki kapabilitas untuk mengeluarkan fatwa atau tidak. Ya. Dilihat apakah syarat-syarat mujtahid terpenuhi atau tidak. Apakah toolsnya ya, dimiliki atau tidak oleh orang tersebut. Jangan sampai kemudian ada orang yang baru naik daun, misalkan zaman sekarang ya, memang zaman sekarang sudah tidak ada mujtahid ya. Paling juga mutabahir fil madhab istilahnya, orang yang ilmunya terkait madhab-madhab banyak ya. Nah, kalau tiba-tiba ada orang yang mengeluarkan fatwa, kita lihat apakah memang dia capable, pantas atau tidak untuk mengeluarkan fatwa. Maka itu semua bisa digali lewat usul fikih. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid. Ya. Jadi melalui usul fikih kita bisa sampai kepada fikih. Kesimpulan hukum yang kemudian dihasilkan oleh para mujtahid menggunakan metode-metode tersebut, ya, itu disebut fikih. Nah, untuk sampai kepada kesimpulan fikih tersebut perlu yang namanya usul fikih. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara agama dari penyalahgunaan dalil. Dalilnya benar, dalilnya Al-Quran, dalilnya adalah hadis yang sahih ya. Tapi bisa saja kemudian disalahgunakan sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang menyimpang. Nah, untuk kemudian bisa memilah ya, dalam artian kesimpulan hukumnya benar atau tidak dengan dalil tersebut, nah disitulah fungsi dari usul fikih. Ya, apakah kaidah-kaidahnya, metode-metode yang digunakan betul atau tidak, nah itu dianalisis menggunakan usul fikih. Karena tadi banyak sekali orang ya dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, tetapi kesimpulannya kok gini gitu misalkan. Berarti tadi kaidah yang digunakan untuk mengekstrak hukum dari dalil itu ada yang perlu kemudian digali dan dianalisis keabsahannya. Yang berikutnya adalah menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan ya. Ini usul fikih. Jadi nanti dibuatlah kaidah, metode yang bisa kemudian applicable, diterapkan oleh para orang-orang yang memiliki otoritas dalam hal memberikan fatwa.
Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat. Ya, sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad. Ini sama ya, tadi dengan beberapa poin sebelumnya, poin ketiga gitu kan misalkan. Jadi ketika seseorang mengeluarkan fatwa, gitu kita bisa lihat kekuatan dan kelemahannya ya dengan cara tadi dianalisis menggunakan usul fikih. Ini diantara fungsi dari usul fikih. Nah, kalau kemudian kita merujuk kepada sejarah, siapa sih sosok yang berjasa di balik hadirnya usul fikih ini? Tentu kalau kita gali lebih lanjut, ini ada diskusi panjang terkait siapa ya orang yang pertama kali menuliskan karya yang khusus membahas usul fikih. Ya, kalau kemudian kita mengikuti diskusi tentang hal tersebut, kesimpulan akhirnya sebenarnya merujuk kepada Imam Syafi'i. Ya, bahwa ulama yang pertama kali menulis kitab tentang usul fikih adalah beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu berdasarkan tulisannya yang berjudul Ar-Risalah. Ya. Memang ada yang mengatakan bahwasanya ulama fulan yang pertama kali menulis, hanya kemudian tidak bisa di cross check. Ya. Alasan tidak bisa di cross check, tidak ada bukti faktualnya, tidak ada kitabnya. Sementara Imam Syafi'i ada kitabnya, Risalah itu sampai kepada zaman kita. Jadi kita bisa cross check. Sementara sosok-sosok lain yang disebut sebagai sosok pertama yang menulis tentang usul fikih tidak bisa di cross check karena ketidakadaan karya yang dimaksud. Ya. Oleh karenanya, kalau kemudian ditanya siapa sosok yang pertama kali menulis tentang usul fikih, jawabannya adalah Imam Asy-Syafi'i lewat karyanya yang berjudul Ar-Risalah. Itu saja pertemuan kita di kesempatan hari ini. Sampai jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.